Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Winarsih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti, anak-anak dapat menerimanya dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 9, subtema 3. Kompetensi dasar, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Adapun tujuan daripada pembelajaran yaitu siswa dapat membuat laporan wawancara. Sekarang Ibu akan menjelaskan langkah wawancara dengan penerapannya. Menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kalian perlu menentukan topiknya terlebih dahulu. Setelah itu, kalian memilih narasumber, tentunya yang sesuai dengan topik wawancara. Kemudian susunlah pertanyaan dengan benar sesuai dengan topiknya. Adapun tahapan dari melakukan wawancara, ya, tahapan melakukan wawancara. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan sebelum wawancara, yaitu menentukan narasumbernya. Tentunya nama narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kemudian menentukan waktu dan tempat wawancara, yaitu waktu dan tempat wawancara yang sudah disetujui oleh narasumber. Kemudian membuat daftar pertanyaan, yaitu pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh lepas dari topik yang dibicarakan. Mengapa harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu? Supaya dalam wawancara tadi tidak mengalami kendala-kendala. Sehingga sebelum wawancara kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat wawancara? Yaitu menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Di sini kita tidak boleh lelet, harus tepat waktu, harus disiplin. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada narasumber, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat sebelum melakukan wawancara tadi. Berikutnya, membuat jawaban atau catatan jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Nah, di sini tadi kita mengajukan pertanyaan, kemudian narasumber menjawab, maka kalian harus menulis atau mencatat jawaban dari narasumber tadi. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, di sini jika wawancara tersebut sudah selesai, kalian tidak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah menyisihkan waktu untuk
diwawancarai. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah melakukan wawancara? Yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber. Nah, tadi pada saat wawancara kalian sudah mencatat jawaban narasumber kan? Maka setelah wawancara maka kalian rangkum semua jawaban dari narasumber tersebut. Kemudian membuat kesimpulan dari wawancara tadi. Barulah kita membuat laporan wawancara. Nah, paham anak-anak? Ini yang harus kita perhatikan, tahapan-tahapan melakukan wawancara. Nah, menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh narasumber. Maksudnya di sini kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan tidak boleh berbelit-belit, yaitu singkat, padat, dan mudah dipahami. Contoh, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara gotong royong dalam setahun? Nah, ini adalah contoh pertanyaannya, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian contoh yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara gotong royong? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus saling berkaitan, tidak boleh lepas dari topik yang dibicarakan. Nah, ini contoh pertama dan contoh kedua ini adalah saling berkaitan. Berikutnya, ini Ibu kasih menuliskan laporan wawancara. Ini contoh untuk menulis laporan wawancara. Yang pertama kita cantumkan latar belakang. Apa latar belakang? Yaitu alasan mengambil topik yang ditentukan dalam wawancara. Jadi alasannya apa kok mengambil topik itu? Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan wawancara. Ya, di sini apa alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara? Jadi itu merupakan tujuan dari wawancara. Yang ketiga, menuliskan topik wawancara, yaitu topik yang dilakukan dalam wawancara. Yang keempat yaitu menuliskan narasumber, yaitu identitas dari narasumber yang kalian wawancarai. Jadi kalian tuliskan semua identitasnya. Yang kelima yaitu pewawancara, yaitu identitas dari wawancara. Di sini kalau kalian menjadi pewawancara, maka itu identitas kalian harus disebutkan atau dituliskan. Yang keenam yaitu waktu dan tempat. Jadi di sini harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, dan di mana tempat wawancara tersebut. Nah, itu juga harus dituliskan. Yang ketujuh adalah hasil wawancara. Hasilnya apa? Yaitu jawaban dari narasumber
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh pewawancara tadi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu kita harus menyiapkan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti kan dijawab oleh narasumber, maka kalian harus menuliskan yaitu jawaban-jawaban dari narasumber tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu nomor 8 yaitu kesimpulan inti dari wawancara tersebut. Jadi setelah kalian melakukan wawancara tadi, apa intinya? Maka inti dari wawancara tersebut kalian tuliskan di dalam kesimpulan. Paham anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan berikan contohnya. Nah, format menuliskan laporan wawancara. Yang pertama tadi adalah latar belakang. Nah, di situ menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Itu adalah latar belakangnya. Mengapa melakukan wawancara tadi itu? Kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Yaitu maksud dan tujuan menuliskan yaitu yang dilakukan wawancara tadi. Jadi maksud dan tujuan menuliskan wawancara tersebut atau melakukan wawancara tersebut. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan. Nih, maksud dan tujuan tadi melakukan wawancara. Kemudian yang berikutnya topik wawancara, menuliskan topik wawancara. Topiknya apa? Tentunya adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Ya, di sekitar mana? Sekitar tempat tinggal kalian. Berikutnya yang keempat, waktu dan tempat kegiatan, yaitu menuliskan waktu dan tempat wawancara. Misalnya hari Rabu 28 April 2021. Waktu yaitu pukul 8 sampai dengan 10. Tempat di Desa Manggar. Yang kelima, laporan hasil wawancara, menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber pada wawancara tersebut yaitu Bapak Kirwani. Pewawancaranya adalah Raujan. Ini bisa kalian ganti nama kalian masing-masing. Kemudian hasil wawancaranya ini maka kita harus merangkum dari 4, 5 dan sebagainya. Pada hari Rabu 28 April pukul 8 sampai 10 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kirwani tentang hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Nah, setelah itu kalian menuliskan apa yang kalian dapatkan dari wawancara tersebut. Nah, setelah kalian menuliskan semua itu, barulah
menuliskan kesimpulan, yaitu menulis kesimpulan dari hasil wawancara. Paham anak-anak? Ini adalah cara-cara untuk membuat laporan wawancara. Ibu yakin kalian semua pasti bisa untuk melakukan wawancara dan membuat laporan wawancara. Nah, itu yang nanti yang akan kalian lakukan. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran yaitu tentang wawancara. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.